أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجرة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Alangkah indahnya sepasang kekasih duduk di sampan di tengah malam di bawah rembulan. Apa yang dikatakan seorang pemudi? Kaulah cintaku, kaulah bulan bintang yang berkelap-kelip di hatiku. Gara-gara kamu habis pulsaku dan banyak hutangku. Namun tak seindah jika kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi serta isi di antara kedua-duanya. Di langit Allah menciptakan beribu-ribu bintang, bulan dan matahari. Di bumi Allah menciptakan beribu-ribu manusia, hewan dan tumbuhan. Allah menciptakan 2 kaum manusia, yaitu kaum Adam dan kaum Hawa. Kaum Adam yang gagah perkasa melindungi kaum Hawa. Kaum Hawa yang cantik beralis tak berkumis, rambut panjang bagaikan keris, dihiasi bulu mata seperti semut yang berbaris-baris, sehingga membuat iman semakin tipis. Allah juga menciptakan sebaik-baik bentuk manusia. Coba pikirkan akhi, coba pikirkan ukhti, jika Allah menciptakan hidung kita ke atas, ketika kita membuang hingus, terkenalah kepala kita. Salawat bertingkas salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir, pemimpin padang Sahara, anak dari Abdullah, buah hati Siti Aminah, suami tercinta Siti Khadijah, ayahanda dan Fatimah. Siapakah beliau? Beliau ialah Nabi Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah menarik umat manusia dari alam kemudahan, membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Salawat bertingkas salam pula kepada sahabat beliau, yang mana oleh sahabat ke gunung sama mendaki, lautan sama menyeberangi, utang sama ditanggung, untung sama dibagi, rela anak menjadi yatim, rela istri menjadi janda, demi mempertahankan kalimatul hak yang berlambang La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sahabat Rasulullah beda dengan sahabat kita. Oh sahabat kita, ke gunung sama mendaki, lautan sama menyeberangi, utang sama ditanggung, untuk tapi kalau untuk diam-diam dia makan sendiri. Doa restu saya kepada
yang berasal dari desa Cojurumudi. Tak lain dan tak bukan hanya untuk mengupaskan sepatah dua kata yang bertema sejarah Maulid Nabi, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Sesuai riwayat, Nabi lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, di mana sejak adanya peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha atau yang disebut dengan Ummul Fil 571 kalender Romawi, seperti firman Allah surah dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Ketika Nabi lahir, api sembahan orang kafir mati secara tiba-tiba dan mereka pun terkejut. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali di saat beliau berusia 40 tahun di Gua Hira. Nabi juga memiliki sifat yang wajib kita teladani. Teman-teman, ada yang tahu nggak? Ada berapa sifat Nabi yang wajib kita teladani? Ada yang tahu nggak? Sifat Nabi yang wajib kita teladani ada 4. Antaranya adalah amanah dapat dipercaya, fatanah cerdas, tak menyampaikan, dan siddiq benar. Rasulullah SAW meninggal ketika beliau berusia 63 tahun setelah pada hari Senin bulan Rabiul Awal setelah sakit selama 12 hari. Perayaan Maulid Nabi memiliki peristiwa penting, yakni mengenai kelahiran Rasulullah SAW dari pasangan Sayyidah Aminah dan Abdullah. Nama Muhammad diberi oleh sang kakek Abdul Muthalib yang merupakan pemegang kunci Ka'bah. Kemudian Muhammad kecil dibawa masuk ke dalam Ka'bah dan menyembelih seekor kambing sebagai bentuk hakikat. Pada awalnya beliau menyampaikan wahyu secara sembunyi-sembunyi dan hanya beberapa orang saja yang mengikuti beliau, dan orang-orang yang telah beriman terhadap beliau itu dihukum oleh orang-orang kafir dengan hukuman yang sangat berat, seperti Bilal bin Rabah yang dihukum oleh majikannya karena mengikuti Rasulullah SAW. Bilal dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Bilal diletakkan batu di atas dadanya, tetapi itu tidak bisa mengubah pikiran Bilal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sahabat Rasulullah yang dihukum oleh orang kafir karena mengikuti Rasulullah, tetapi tidak ada satupun yang menyerah dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, barulah beliau menyampaikan secara terang-terangan, sehingga Rasulullah SAW berhasil membuat orang-orang beriman dengan kepayahan dan kesusahan beliau. Kesimpulannya ialah, dari sejarah Maulid Nabi tadi dapat kita simpulkan yang bahwa siapapun yang dekat dan berbuat baik terhadap beliau akan mendapat balasan yang terbaik.
dapat berjumpa dengan beliau kelak di yaumil akhir dan mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Anak raja pergi ke Mekah sehingga sebentar membeli peci. Saya ini memang bukan penceramah, tapi ingin melatih diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Aceh Jaya Nagampung Pati sini cok kiri na pabrik sangka. Wate tadingo pidato di Elisa cukup menarik. Sampai Bang Anang kang yang pun na pakai WA. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Peserta yang baru tampil tadi adalah peserta di cabang pidato putri dengan nomor undian 801 atas nama Mira Elisa, utusan Gampung Cot Jarmudi. Tepuk tangan untuk Cot.